Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ami. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami meminta pengunduran waktu untuk presentasi UAS karena beberapa anggota kelompok kami yang berhalangan dikarenakan ada kegiatan lain. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ami karena masih memberikan kesempatan untuk kelompok kami presentasi melalui video rekaman ini. Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Arif, Gia, Kenti, dan saya sendiri Irnawati akan mempresentasikan hasil riset dan interview kami dengan responden yang berjudul hubungan antara organisasi learning culture, innovative work behavior, dan psychological safety. Nggak jelas, Dewi. Next trip. Baik, kami mendapatkan data sebanyak 80 orang dengan kriteria responden usia 18-40 tahun yang bekerja di industri bidang manufaktur dengan masa kerja kurang dari 1 tahun hingga 5 tahun. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil interview kami dengan 4 responden yang kami pilih, yang akan dimulai dari teman saya Arif. Silakan Arif. Baik, di sini saya menginterview seorang wanita bernama Septia Mardiani, usia 30 tahun, jabatannya finance, lama bekerja 5 tahun. Dari hasil wawancara saya, di unsur psychological safety, responden bercerita permasalahan yang terjadi tidak terlalu fatal. Masalah yang sering dihadapi yaitu masalah dengan sistem dan tim kerjanya selalu sportif, dengan saling membackup dan saling mendukung secara moral, seperti mengakui ke atasan bahwa masalah tersebut disebabkan karena human error dan tim mengakui kesalahan yang terjadi ke atasan. Dan anggota tim mencari solusi agar meminimalisir kesalahan human error itu agar tidak terjadi lagi. Cara responden untuk meminimalisir kesalahan tersebut dengan memberikan reason di laporan dan rencana ke depan agar masalah tersebut dapat diminimalisir ke depannya. Komunikasi yang terjalin di lingkungan kerja berjalan dengan baik karena apabila terjadi kendala dalam berkomunikasi, maka produksi menjadi tidak lancar. Nah, setiap bagian selalu berkoordinasi terhadap bagian lain dalam setiap produksi, mulai dari pendesainan sampai dengan barang itu jadi. Penilaian juga dilakukan di setiap 1 tahun sekali dengan kompetensi seperti kedisiplinan, kemauan, pengembangan kemampuan, dan bagaimana cara kerja sesuai dengan job desk. Cara responden untuk meningkatkan kinerja dengan berprinsip bekerja cepat dan tepat. Situasi persaingan antar karyawan di tempat kerja responden saat ini tidak terlalu ketat karena setiap divisi saling membackup sehingga tidak terjadi sikut-menyikut antar karyawan atau divisi. Kedua, organization learning culture. Dari hasil interview saya terhadap responden bercerita juga bahwa setiap karyawan selalu bekerja dengan SOP yang berlaku. Dan ketika ada karyawan yang tidak mengikuti SOP, maka akan di-tracking dan dicari penyebabnya apakah human error atau kesalahan sistem. Dan ketika ada perubahan, responden dapat menyesuaikan perubahan karena itu adalah kebijakan perusahaan, maka karyawan mau tidak mau harus mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Namun di setiap kebijakan perusahaan selalu memberikan solusi agar karyawan juga tidak terbebani dengan perubahan yang baru. Budaya organisasi di perusahaan sangat ketat, seperti tidak boleh membawa HP berkamera ketika bekerja, dan ketika COVID juga mereka tidak boleh makan di dalam kantin, dan jika mereka melanggar akan mendapatkan sanksi yang ada. Jadi mereka ini ketika COVID harus memakai masker terus dan tidak boleh makan di dalam ruangan. Innovative work behavior. Berdasarkan hasil interview saya, responden bercerita bahwa di perusahaannya selalu memberikan ruang untuk menyampaikan inovasi melalui aplikasi bernama Kaizen, dan juga membuat lomba pada karyawan yang memiliki inovasi dan akan mendapatkan reward bagi karyawan yang dapat memiliki inovasi yang disetujui atau yang menarik kalau menurut perusahaan. Nah, karyawan juga dapat mengembangkan inovasi dengan mengikuti lomba tersebut dan juga melalui aplikasinya. Nah, perusahaan juga memberikan wadah untuk karyawan menyampaikan gagasan atau ide, saran, masukan melalui aplikasi bernama Wovo. Jadi perusahaan ini mempunyai 2 aplikasi, yaitu bernama Kaizen dan Wovo.
Nah, tidak ada level untuk penyampaian gagasan atau ide, semua level karyawan dapat menyampaikannya. Dan gagasan tersebut akan diterapkan oleh perusahaan. Jadi semua yang berlaku di perusahaan ini tidak semuanya itu dari atasan, namun karyawan juga dapat berkontribusi. Dan responden juga bercerita bahwa karyawan banyak yang nyaman dengan rutinitas. Dapat dilihat banyak karyawan yang dari awal bekerja sampai pensiun posisinya hanya di sisi itu aja. Jadi tetap di satu divisi itu aja dari mulai bekerja sampai dengan pensiun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk responden yang kedua, saya melakukan wawancara dengan responden bernama Emriadi Eko Prabowo, berusia 28 tahun, bekerja di salah satu pabrik dengan jabatan quality control. Dari hasil yang didapatkan dengan wawancara oleh saudara Eko, dapat disimpulkan bahwa variabel yang mendominasi itu adalah psychological safety dan juga organization learning culture, di mana responden bercerita bahwa di lingkungannya responden memiliki budaya kerja yang memiliki patokan terhadap SOP. Dan SOP merupakan harga mati, karena kebijakan-kebijakan baru yang ada di perusahaan pun akan selalu didiskusikan dan didiskusikan dan akan disosialisasikan kepada karyawan-karyawan. Oleh karena itu, SOP merupakan patokan agar seluruh pekerja bekerja secara senada atau sama. Apabila ada karyawan baru, responden menceritakan bahwa akan ada training, jadi pembelajarannya melalui training. Sehingga yang didapatkan dari karyawan yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Nah, lalu untuk variabel psychological safety, responden menyampaikan kasus bahwa pernah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh responden dan respon dari lingkungan sekitar itu sangat mendukung dan tidak mengucilkan. Sehingga dari respon yang mendukung dan tidak mengucilkan itu, responden merasa nyaman dengan pekerjaannya, merasa didukung dan juga dapat berbicara. Oleh karena itu, dari adanya dukungan dari teman-teman dan juga dari lingkungan kerja yang tidak mengucilkan, itu juga membantu responden untuk berkembang. Ini berpengaruh kepada innovative work behavior, di mana di tempat kerja responden bercerita bahwa jika terjadi kesalahan-kesalahan akan dicari tahu apa penyebabnya dan apa masalahnya. Ketika sudah didapatkan apa masalahnya, poin utama dari kendalanya itu apa, biasanya akan dilakukan perbaikan atau kaizen. Yang menjadi semangat karyawan untuk memberikan inovasi atau ide atau gagasan itu selain dukungan dari tempat kerja, dari teman-teman yang suportif, juga adanya reward. Jadi setiap karyawan yang memberikan inovasi atau gagasan yang baru biasanya akan diberikan reward berupa poin, berupa juga uang, ada juga yang seperti itu. Nah, poin ini berpengaruh kepada penilaian kinerja yang sudah dijadikan patokan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dari 3 variabel ini, psychological safety, organization learning culture, dan innovative work behavior di tempat kerja Mas Riyadi itu sangat memiliki hubungan yang erat dan sangat terlihat saling mempengaruhinya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh di next. Oke, untuk responden yang ketiga ini saya mewawancarai responden bernama Resti Kardiana, usianya 28 tahun. Beliau bekerja di industri yang berjalan di bidang jasa painting. Beliau menjabat di posisi finance dan lama bekerja beliau adalah hampir 2 tahun. Dari hasil interview atau wawancara yang didapat bersama responden tersebut,
kelihatan dari ketiga dimensi tersebut adalah yang paling menonjol itu adalah psychological safety. Karena beliau bercerita bahwa beliau merasa nyaman kerja di sana karena memang lingkungannya yang menurut beliau sehat seperti itu. Karena beliau juga memiliki tim yang benar-benar saling support seperti itu. Karena misalnya beliau menceritakan ada suatu case ketika beliau mendapatkan masalah, misalnya beliau tuh di sana bercerita pernah mengalami kasus beliau salah hitung saldo saat payroll, beliau salah hitung saldo gitu kan. Jadi ketika beliau beliau terdapat kesalahan seperti itu, salahnya memang di beliau karena tidak mengingatkan atasannya itu untuk jadi case-nya itu adalah kurang saldo dan yang harusnya setor ulang, tapi baik si responden maupun atasannya si responden itu lupa. Jadi yang harusnya si responden mengingatkan atasannya tersebut untuk untuk melakukan setor ulang, juga si atasannya tersebut yang lupa, yang harusnya dia lakukan adalah setor ulang, menyebabkan payroll tertunda seperti itu. Nah, pada saat itu dalam timnya beliau itu benar-benar tidak ada yang saling menyalahkan gitu. Jadi kayak benar-benar saling dicari tahu masalahnya apa, oke udah ketahuan masalahnya apa dan udah tahu misalnya siapa yang salah, tapi mereka nggak saling menyalahkan gitu. Justru mereka saling support, saling oh ya udah ini kan salahnya begini, jadi ya udah besok-besok begini ya, besok-besok begini ya. Jadi dengan adanya masalah tersebut membuat kesalahan-kesalahan yang seperti itu tuh tidak terulang lagi karena ketika masalah tersebut terjadi, mereka sudah saling mengingatkan gitu. Ini gini ya, ini gini ya, kayak gitu. Terus juga untuk komunikasinya sendiri di sana juga berjalan dengan baik menurut beliau. Paling untuk case-case yang miskomunikasi seperti itu ya kesalahannya benar-benar kesalahan yang memang memang tidak disengaja, kayak case-nya kayak lupa kayak gitu. Juga kayak cara beliau untuk meningkatkan pada saat saya tanya apakah di sana ada persaingannya seperti apa, ketika saya tanya seperti itu beliau juga mengatakan bahwa di sana itu beliau tidak merasakan ada persaingan yang aneh atau yang ibaratnya yang ekstrim seperti itu, malah justru beliau di sana tidak merasakan adanya persaingan karena memang di sana yang sistemnya benar-benar saling backup pekerjaan, karena di sana juga perusahaan ini adalah perusahaan yang baru berjalan 2 tahun juga, jadi perusahaan ini adalah perusahaan startup, jadi di sana tuh benar-benar memang karyawannya masih sedikit, jadi di sana itu saling backup kerjaan, saling bantu itu udah kayak melekat pada karyawannya masing-masing gitu. Nah, untuk yang kedua itu untuk di dimensi organization learning culture-nya sendiri di sana karena perusahaannya baru berjalan 2 tahun, jadi di sana tuh belum ada kultur yang kayak gimana gitu. Paling juga hanya menurut pendapat beliau gitu ya, di sana itu kerja masih berpacu atau mengacu pada SOP seperti itu. Misalnya kayak contoh misal kemarin pandemi yang sebelum pandemi kan mereka boleh makan di luar, boleh makan di luar, ibaratnya tidak menggunakan masker. Nah, pada saat pandemi di sana peraturannya berubah seperti itu kan. Jadi diwajibkan menggunakan masker dan juga tidak boleh makan atau membeli makanan di luar kecuali dari ojek online seperti itu. Jadi si perusahaannya juga dengan mengadakan adanya larangan tersebut si perusahaan juga tidak ibaratnya memberikan solusi juga dengan dengan memesan catering untuk karyawannya untuk makan di istirahat seperti itu. Juga di sana paling cara responden untuk bertahan di situ ya dengan mengikuti perubahan-perubahan yang ada di perusahaan tersebut. Ketika saya tanya apakah ada responden atau karyawan lain yang kira-kira tidak mengikuti SOP seperti itu kan cara kerjanya, beliau bilang ada beberapa, namun karyawan-karyawan tersebut yang tidak mengikuti SOP ya tidak bekerja dengan lama seperti itu. Jadi mereka seperti mengundurkan diri. Jadi intinya mereka yang lama bekerja di sana sampai saat ini adalah mereka yang benar-benar
mengikuti SOP gitu kerjanya. Jadi mereka yang tidak mengikuti SOP ya tidak akan bertahan dengan lama seperti itu. Dan untuk inovatif work behavior-nya sendiri di sana menurut responden kebanyakan dari karyawannya itu masih bekerja berdasarkan kebiasaan atau rutinitas dari pekerjaannya seperti itu. Paling kalau dari diri respondennya sendiri, kalau untuk IWB-nya ini beliau mengambil celahnya ketika beliau mendapat tantangan gitu. Contohnya kayak misalnya beliau diminta, jadi case-nya itu pada saat itu ada HRD yang resign seperti itu. Jadi kan posisi HRD ini belum ada yang menggantikan, sambil perusahaan mencari kandidat lain untuk mengisi jabatan tersebut. Si responden ini diminta lah oleh top manajemennya untuk membackup pekerjaan di HRD ini. Jadi ya mau nggak mau si responden ini ya menganggapnya yaudah ini tantangan buat gue gitu. Apakah gue bisa bisa melewati pekerjaan ini dengan 2 job desk yang dia jalankan seperti itu. Jadi beliau ini jadi berpikir juga gimana caranya kerja cepat, kerja tepat tanpa gimana caranya si pekerjaan si responden ini tidak menumpuk dengan 2 jabatan ini seperti itu. Dan itu juga dibantu oleh rekan-rekan atau timnya si responden di divisi finance accounting-nya seperti itu. Juga ada case di mana misalnya ada seorang karyawan produksi yang misalnya mempunyai keluhan lalu dia bercerita kepada seorang HRD gitulah. Namun si orang produksi ini merasa si HRD ini kurang kompeten. Jadi si orang produksi ini bercerita ke divisi lain yang menurut beliau dapat mengerti atau memahami apa yang dikeluhkan oleh si pihak produksi ini gitu kan. Nah, maka dari itu si orang di divisi tersebut yang bukan di divisi HRD ini akhirnya merembukkan. Jadi gimana ya kondisi di perusahaan di sana itu masih yang ibaratnya ketika ada masalah ini semua berembuk gitu, baik divisi satu maupun divisi yang lain. Jadi berembuk masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana, kira-kira ide atau gagasan apa yang mau dimunculkan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu diadakanlah ibaratnya meeting dengan top manajemen, lalu disampaikanlah ide-ide tersebut kepada perusahaan lah ibaratnya seperti itu. Namun dari perusahaan juga karena perusahaan tersebut masih baru ya sebenarnya si perusahaan juga tidak membatasi karyawan-karyawan untuk berinovasi seperti itu. Namun ketika diberikan inovasi atau gagasan ide seperti itu ya tidak langsung diimplementasikan sih, masih menurut responden masih kayak ditampung terlebih dahulu. Nah, entah kapan akan diimplementasikannya itu kembali lagi ke perusahaan. Jadi kesimpulan dari interview saya dengan responden, menurut saya ya responden ini psychological safety-nya dan juga organizational learning culture-nya ini sangat mempengaruhi IWB-nya beliau seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kenti. Oke, slide-nya bisa di next aja. Anak belum keganti ya. Oke, lanjut ya. Jadi responden keempat ini atas nama Daka, usianya 26 tahun, dia bekerja di salah satu pabrik manufacturing sepatu sebagai tim leader manufacturing excellence atau yang disebut ME. Dia udah bekerja selama 3 tahun. Nah, mengenai psychological safety, ada 3 poin yang harus di-highlight dari hasil wawancara saya, yaitu Daka ini menjelaskan bahwa di perusahaan tempat dia bekerja, diadakan training atau program penyuluhan mengenai DIE. DIE ini disingkat Diversity, Equity, and Inclusion. Jadi intinya, goals atau poin utama dari DIE ini adalah semua karyawan dapat saling menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan menghargai keragaman. Nah, dengan adanya training ini, maka
subjek tuh semua karyawan di situ tuh merasa aman untuk menyampaikan ide dan pendapatnya, dan dia juga jadi nggak takut untuk melakukan kesalahan gitu. Kemudian poin kedua yaitu responden ini menyebutkan bahwa komunikasi antar timnya terjalin baik karena bagian MI ini kan merupakan kaitannya dengan bagian development sepatu dan juga bagian produksi. Jadi bagian ini tuh harus bisa menyamakan persepsi antara keinginan developmentnya apa dan kemudian direalisasikannya ke bagian produksi dengan perlu mempertimbangkan proses serta biaya dan kualitasnya juga. Kemudian dia juga menyebutkan kalau ada kesalahan di penyelesaiannya tuh dengan 3 cara. Yang pertama, menganalisis root cause atau akar permasalahannya apa, kemudian diadakan meeting dengan diskusi tim, kemudian yang terakhir yaitu support dari satu tim akan membantu satu sama lain untuk membackup pekerjaan dan melakukan penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya, Organization Learning Culture atau OLC, ia menyebutkan kalau di perusahaannya ini cara kerjanya udah sesuai dengan SOP yang berlaku, tapi nggak kaku juga. Jadi perusahaan ini tuh mengadakan banyak training. Misalnya itu training bahasa Inggris, terus ada juga training kenaikan golongan untuk promosi jabatan, terus yang terakhir itu kemarin ada disebut dengan training pattern engineering class. Itu yang berkaitan dengan desain-desain sepatu. Nah, trainernya juga merupakan salah satu karyawan yang berposisi sebagai leader juga. Udah gitu ada juga training leadership. Kemudian terkait innovative work behavior, ini juga menurut saya terbentuk dengan baik karena responden menyebutkan bahwa di tempat ia bekerja ada yang disebut dengan lomba Gemba Kaizen. Jadi Kaizen ini adalah proses penyederhanaan dengan penghematan biaya dan juga peningkatan kualitas. Nah, lomba Kaizen ini maksudnya adanya program biar karyawan tuh menyumbangkan ide-ide baru. Idenya itu bisa berupa produksi dan non-produksi yang akan nantinya tuh diimplementasikan secara berkelanjutan. Nah, terkait produksi ini bisa disubmitnya tuh setiap bulan di sebuah sistem perusahaan, sedangkan kalau yang non-produksi ini diadakannya seasonal atau setahun tuh 2 kali. Contoh dari yang non-produksi ini misalnya surat jalan sepatu tuh yang awalnya tadinya menggunakan kertas, tapi sekarang sudah menggunakan sistem yang disebut dengan sistem GTO. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu di perusahaan ini tuh ada bagian yang disebut dengan workshop engineering, di mana bagian atau divisi ini tuh membantu merealisasikan ide atau gagasan baru. Jadi dari lomba Kaizen tadi tuh di idenya itu direalisasikan. Nah, misalnya yang baru-baru aja terjadi tuh selama masa COVID ini kan perlu himbauan tuh mengenai memakai masker. Nah, itu tuh gimana caranya dibuat semenarik mungkin, bikin patung-patungan dan membawa papan tulisan selalu memakai masker begitu-begitu. Jadi kesimpulannya dari ketiga variabel ini yang lebih dominan berdasarkan hasil interview yaitu variabel organization learning culture. Jadi organization learning culture-nya tinggi, kemudian innovative work behavior dan psychological safety-nya juga terbentuk dengan baik. Oke, bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Bisa langsung ke datanya aja, Rif. Ya, ini merupakan hasil dari data kuantitatif yang dihitung menggunakan korelasi Spearman dengan ketentuan yang nilai signifikasi di bawah 0,5 berarti variabelnya saling berkorelasi, sedangkan yang nilai signifikasinya di atas 0,05 maka antar variabelnya dinyatakan tidak berkorelasi. Dari tabel data kuantitatif ini dapat dilihat bahwa innovative work behavior, psychological safety, dan organization learning culture sama-sama berkorelasi dikarenakan signifikasinya ada pada 0,00. Dari ketiga
variabel tersebut juga memiliki korelasi signifikasi yang kuat karena berada di atas 0,582 sampai tadi 0,7 tadi sebelumnya, maaf Arif, slide sebelumnya, ya. Dikatakan kuat karena ada di range 0,51 sampai 0,75. Jadi kesimpulannya dari data kuantitatif yang disebarkan kepada 80 responden, dapat dinyatakan bahwa 3 variabel ini memiliki korelasi kuat ke arah positif. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai literatur yang sudah kita kaji, ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu terdapat hubungan positif yang kuat antara kemauan karyawan untuk menghasilkan ide-ide baru dan suasana keamanan psikologis. Yang kedua, komunikasi tim yang terbuka tentang ide-ide baru secara positif mempengaruhi kreativitas tim. Dan yang ketiga, hubungan interpersonal yang baik di tempat kerja secara positif mempengaruhi kinerja kreatif individu. Ya, bisa dilanjut. Baik, berdasarkan hasil metode kualitatif dan kuantitatif, maka kita dapat simpulkan nih bahwa psikologi safety, organization, learning culture, dan innovative work behavior berkaitan satu sama lain dan saling berhubungan. Nah, hal ini juga sesuai dengan kajian literatur kita yang menjadi acuan, yaitu berjudul The Impact of Organizational Culture on Creativity and Innovation yang dikeluarkan oleh Jurnal Studi Manajemen oleh Ali Taha, Dima Sirkova M. Ferenkova M 2016. Nah, kita dapat simpulkan, jadi apabila psikologi safety, organization, learning culture, dan innovative work behavior, apabila salah satu meningkat, maka yang lain akan juga meningkat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, selamat malam dan terima kasih. Selamat malam.